Kamu cuma bisa bahagia kalau kamu bisa keluar dari survival mode. Selamat datang di Sadar Circle, bareng aku, Irene The Journal. Tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Halo semua, aku mau tanya sesuatu. Pernah nggak kamu bangun tidur, hal pertama yang kamu sentuh adalah HP? Bukan karena kamu excited, tapi karena takut ada yang kelewat. Notifikasi kerjaan, chat WhatsApp, email bos. Pernah nggak kamu seharian kerja keras, tapi pas malam mau tidur, pikiranmu masih aja bilang kurang nih, seharusnya lebih. Atau bahkan saat liburan, tubuh kamu lagi ada di pantai, tapi pikiran kamu masih ada di kantor. Bukannya nikmatin, malah kepikiran cicilan, kerjaan, masa depan. Kalau iya, mungkin kamu lagi hidup di survival mode, mode bertahan hidup. Dan ini kuncinya. Kamu nggak akan bisa benar-benar bahagia kalau kamu masih kejebak di survival mode. Hari ini kita akan bahas panjang. Kenapa kita masuk survival mode? Tanda-tandanya apa? Dampaknya gimana? Dan yang paling penting, cara keluar. Kita akan cerita, kita akan praktek, bahkan kita akan meditasi bareng. Jadi sekarang ambil nafas dulu, dan ayo mulai perjalanan ini. Jadi survival mode itu adalah keadaan saat tubuh kamu yakin kalau kamu sedang dalam bahaya. Padahal sebenarnya aman. Zaman dulu survival mode itu penyelamat. Ketemu singa di hutan, tubuhmu langsung siaga. Jantung berdegup cepat, nafas juga cepat, otot-otot tegang semua. Siap lari atau melawan, fight or flight. Tapi di zaman sekarang, singanya udah nggak ada. Yang ada cuma email, rapat Zoom, cicilan, dan komentar orang. Dan tubuh kamu nggak bisa bedain. Email dari bos sama dengan singa. Tagihan listrik sama dengan singa. Pasangan ngomel sama dengan singa. Akhirnya tubuh kamu hidup di mode siaga terus. Kayak ada alarm darurat yang nyala 24 jam. Itulah survival mode. Nah, tanda-tandanya apa? Tanda-tanda fisik mungkin berupa bahu kaku, sering sakit kepala, susah tidur, tanda emosi, gampang tersinggung, gampang meledak. Tanda pikiran, sering overthinking, selalu ngebayangin worst case scenario. Tanda di perilaku, sibuk terus, gak bisa diem, selalu harus produktif. Coba sekarang berhenti sebentar, tarik nafas dalam, rasain tubuh kamu. Ada bagian yang tegang, itu tanda kecil survival mode. Kalau kamu makan sambil mikirin kerjaan, tidur sambil mikirin besok, liburan sambil scrolling HP, ya kamu lagi di survival mode. Kenapa kita bisa kejebak di sini, di survival mode? Ada dua faktor, biologis dan psikologis. Secara biologis, sistem saraf punya mode fight, flight, and freeze. Kalau stres kronis, tubuh suka salah baca sinyal. Di sisi psikologis, banyak dari kita yang tumbuh di lingkungan penuh tekanan, dibanding-bandingin, jarang dipuji, sering dimarahi. Jadi, bawah sadar kita tuh terbiasa hidup dalam mode waspada. Makanya, walaupun sekarang aman, tubuh kamu tetap nyala alarmnya. Kayak rumah yang alarmnya terlalu sensitif. Ada angin lewat aja, bunyi. Itu yang terjadi di tubuh kamu. Nah, kalau survival mode jadi gaya hidup, dampaknya bisa serius loh. Dampak fisik mungkin imunitas jadi turun, gampang sakit, sakit mah, asam lambung, atau hormon jadi kacau. Dampak mental mungkin jadi cemas kronis, burnout, dan mungkin depresi. Dampak di hubungan, gampang marah, gampang salah paham, susah percaya sama orang lain. Dampak di kebahagiaan jadi hilang karena bahagia butuh rasa aman. Itulah kenapa banyak orang sukses tetap merasa kosong. Karena dasarnya masih survival, bukan hidup. Jadi bayanginnya tuh kayak kamu lagi lari maraton tanpa garis finish. Dari bangun sampai tidur, kamu lari terus. Nggak ada istirahat. Ya akhirnya tumbang. Itulah survival mode. Kita lari terus padahal nggak jelas tujuannya. Nah, jadi gimana cara keluar dari survival mode?
Yang pertama, sadari tubuh. Bisa duduk, tarik nafas dalam, buang, sadari nafas. Sadari duduk, sadari kaki sedang menapak di bumi. Rasakan ketika inhale, udara di hidung rasanya dingin. Ketika exhale, udara di hidung rasanya hangat. Sesimpel itu. Yang kedua, ciptakan rasa aman. Afirmasi. Aku aman, aku baik-baik aja. Lakukan ini setiap hari. Nomor 3, turunin kecepatan. Gak usah semuanya buru-buru. Belajar bilang cukup. Gak usah semua ajakan kamu terima. Gak usah semua proyek kamu bilang yes. Yang keempat, reconnect tubuh dan hati. Kita mungkin bisa sama-sama lakuin ini. Silahkan ambil jurnal kamu. Lalu nafas dalam. Lalu tulis. Apa yang tubuhku butuh hari ini? Rasakan di tubuh apa yang dia ingin ucapkan atau katakan kepada kita hari ini. Apa yang dia butuh, apa yang selama ini dia pendam. Tulis semua di jurnal kamu. Yang kelima, cari support. Punya circle yang aman, punya komunitas yang saling ngebantu, yang ingin sama-sama bertumbuh, itu penting banget. Aku udah siapin salary circle. Kalau kamu mau ikut, silakan lihat di link bio aku. Jadi banyak orang kerja keras, tapi sebenarnya mereka itu kerja dalam survival mode. Mereka itu selalu takut salah, takut dimarahi, takut ketinggalan. Akhirnya jadi produktif, tapi nggak bahagia. Kalau kamu kerja sambil cemas terus, tubuh kamu nggak bisa kreatif. Kreativitas lahir dari rasa aman. Makanya banyak ide bagus justru datang saat mandi atau jalan santai. Karena saat itu, tubuh kamu tenang. Survival mode juga muncul di hubungan. Selalu takut ditinggal, jadinya overgiving. Selalu takut salah, jadinya nggak berani jujur. Selalu butuh validasi, jadinya capek sendiri. Kalau kamu nggak keluar dari survival mode, kamu akan cari pasangan dari tempat takut. Dan hubungan itu jadi berat. Tapi kalau kamu hadir dari tempat aman, hubungan jadi ringan. Karena kamu nggak lagi pakai cinta untuk bertahan, tapi untuk berkembang. Nah, lawannya survival mode adalah flow mode. Kalau survival, rasanya tuh tegang, takut, terpaksa. Tapi kalau kamu in the flow,
Kamu tenang, percaya, mengalir aja. Di survival, kamu kerja keras tapi kosong. Kalau kamu in the flow, kamu kerja dengan ringan, waktunya kerasa cepat, hasilnya justru lebih bagus. Jadi hidup bahagia itu bukan berarti tanpa masalah. Tetapi kamu punya kapasitas lebih besar. Karena tubuh kamu nggak lagi terus-menerus alarm darurat. Sekarang aku mau ajak kamu untuk latihan sebentar. Silakan duduk tenang, cari posisi nyaman, lalu tutup mata. Tarik nafas dalam, hembuskan. Sekali lagi inhale, exhale. Setiap exhale rasakan tubuh kamu semakin rileks. Terakhir kali inhale, exhale. Sekarang seluruh tubuhmu dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah terasa sangat rileks. Sekarang, bayangkan di depanmu ada sebuah tombol alarm merah. Tombol itu sudah berbunyi bertahun-tahun. Hari ini, kamu pelan-pelan menekan tombol itu ke posisi off. Saat ini juga, alarm itu berhenti. Saat ini juga, tubuhmu terasa tenang. Tubuhmu sekarang terasa aman. Rasakan itu di seluruh tubuh, dari kepala, rahang, leher, semua sudah sangat rileks, tidak lagi tegang, sudah merasa aman. Bahu sekarang lebih turun, dada rasanya lebih lega, perut tidak lagi kontraksi, rasanya rileks, pinggang, pinggul, paha atas, semua rasanya rileks. Lutut, betis, tumit, telapak kaki, sekarang semua terasa sangat rileks dan aman. Lalu ucapkan dalam hati, aku aman, aku cukup, aku nggak harus siaga terus. Biarkan tubuhmu percaya, dan mari kita diam di sini sebentar. Rasakan rasa aman, rasakan perasaan damai.
Sekarang fokus ke bagian dada. Bayangkan ada sebuah bola berwarna emas muncul di dadamu. Bola ini adalah bola penuh cita kasih. Bola ini adalah rasa aman. Sekarang bayangkan bola tersebut semakin lama semakin besar, mengisi seluruh rongga dada. Setiap kali exhale, rasakan bola emas ini semakin lama semakin membesar, perlahan sampai melewati rongga dadamu. Sekarang seluruh tubuhmu berada di dalam bola emas ini. Bola emas penuh cinta kasih, penuh rasa aman. Rasakan nyamannya berada di bola ini. Berada di bola ini, kamu bisa menjadi dirimu. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu produktif, nggak perlu ngapa-ngapain. Kamu aman. Bayangkan bola ini terus membesar sampai mengisi seisi ruangan di mana kamu berada saat ini. Lalu bayangkan bola ini terus membesar sampai mengisi seluruh rumahmu. Terus membesar, mengisi seluruh kota di mana kamu berada. Terus membesar sampai mengisi seluruh negara di mana kamu berada. Teruskan sampai bola tersebut membesar mengisi seisi bumi. Inilah rasa aman. Dan saat ini kamu sedang berada di dalamnya. Rasakan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Inilah rasa aman.
Sekarang mari kita inhale, lalu exhale. Sekali lagi inhale, exhale. Sekali lagi inhale, exhale. Pelan-pelan boleh gosokkan kedua tangan buat hangat. Lalu taruh di depan kedua mata. Kalau udah siap, boleh buka mata. Jadi bahagia itu bukan soal kerja lebih keras atau punya lebih banyak, tapi bahagia itu hadir saat kamu keluar dari survival mode. Saat tubuh kamu tenang, pikiranmu hadir, dan hati kamu percaya kalau aku aman. Kalau video ini nyentuh kamu, tulis di komentar, aku siap keluar. Share ke teman kamu yang lagi capek terus, biar mereka tahu kita semua pantas hidup dengan tenang, bukan sekedar bertahan. Terima kasih udah hadir sampai akhir. Stay present, stay mindful. Sampai ketemu di video selanjutnya.